yang terhormat Bapak Guru Desa Beber, Bapak mohon waktu dan tempat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di mana? Di makam atau makaroh Pak. Ya. Lalu siapa Kiai Haji Abdul Qohar? Kiai Haji Abdul Qohar secara singkatnya atau cerita singkat, beliau adalah sosok yang alim, sosok yang pintar, sosok yang sabar, sosok sebagai pejuang untuk berdakwah, pejuang untuk mencari ilmu. Kiai Haji Abdul Qohar di saat mudanya, yang ini saya cerita singkatnya tentang muda, karena yang hadir di sini adalah generasi muda, ya supaya tahu. Ya, Kiai Haji Abdul Qohar itu aslinya orang Beber. Beliau dulu kecilnya di wilayah Karanganyar tahu di mana? Ya, di sekitar atas Cela sebelah itu Karanganyar. Ya, masih wilayah sini juga. Ya, beliau dulu ngaji di mana-mana, mondok di setiap pesantren. Ya, beliau mondok di setiap guru. Bahkan beliau pernah juga mondok di Kiai Makil di saat dewasa. Itu yang ada di wilayah Ciwaru. Ya, beliau juga sempat belajar ngaji di kota. Ya, itu di kalau dulu sebutannya Lebek. Ya, bahkan beliau sangat dipakai sekali tenaganya. Tahu beliau setelah itu kemana? Beliau berangkat ke Mekah. Beliau Al-Fatihah. Baik. Ya, ini luar biasa. Saya baru hari ini mendengar singkat tentang beliau. Hadirin yang saya hormati, beliau 14 tahun di Mekah, tidak berbekal apa-apa. Ya, beliau ngaji dengan tekun 14 tahun lamanya. Itu bukan usia yang singkat, sangat lama sekali. Ya, sangat lama. Kita coba bayangkan oleh kita, beliau di sana 14 tahun. Ya, 14 tahun. Beliau dari sini tidak bawa bekal apa-apa. 14 tahun. Bahkan beliau saking ingin mempertahankan pendidikannya, saking ingin melanjutkan ngajinya, beliau itu kalau sudah ngaji di sana itu muli. Ya, cari kehidupannya apa? Ikut kerja kali kurma. Buat apa kurmanya? Buat apa hasilnya? Beliau untuk mempertahankan hidupnya belajar di sana. Satu hari beliau makannya cukup 2 biji kurma. Coba kalau kita bayangkan, kita bandingkan dengan sekarang, sangat jauh sekali. Di kemudian hari, menurut cerita, beliau selalu membayangkan daerah Beber, membayangkan daerah Cirebon. Akhirnya beliau 14 tahun di sana, terus beliau pun pulang ke Beber. Karena beliau ini orang atau sosok yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, oleh para sepuh, oleh para kiai. Ya, tujuan dari sana pulang ke Cirebon itu tujuannya lah untuk sementara. Karena di Mekah sendiri, Kiai Abdul Qohar ini sosok yang sangat dinanti, sosok yang dibutuhkan di sana, sosok penting di sana itu. Beliau pulang ke Beber
luar biasanya ternyata di Beber juga orang yang sangat dibutuhkan. Sampai dengan beliau belum bercerita bagaimana keinginannya. Beliau bahkan sudah langsung dilamar oleh salah satu sesepuh di hal itu, ya, yaitu Kiai Basar. Ya, beliau langsung ditikahkan. Jadi tidak ada kesempatan lagi beliau untuk ke Mekah, karena di sini beliau langsung diikat oleh sebuah pernikahan supaya beliau bisa mengabdi di kampungnya sendiri. Tahun 1930 beliau sudah berkeluarga. Yang semula beliau itu tinggal di Karanganyar di daerah Cirebang. Rencana beliau bikin pondok di sana karena di sana itu tempatnya sudah padat dengan penduduk, dan beliau sangat berharap mempunyai tempat pendidikan ilmu agama ini di tempat yang sunyi, sepi, banyak air, dan itu berada di wilayah Cela. Maka beliau tahun 1930-an mendirikan pendidikan pondok pesantren, yaitu di wilayah Cela, yang alhamdulillah sampai dengan sekarang pondok ini alhamdulillah masih bahkan maju dan berkembang. Tahun 1930 berdirilah pondok pesantren di Blok Cela dengan nama Ponpes Cela. Kalau ingin tahu namanya itu pondok pesantren Nurul Huda, karena ada kaitannya dengan masjid yang berada di Desa Beber. Ya, supaya lengkap dari pondok pesantren Cela Nurul Huda, yang alhamdulillah ya pesantren ini masih berdiri tegak. Nah, sedikit nih yang belum tahu nih ya, biar pas. Lalu di mana makam Kiai Haji Abdul Qohar sekarang? Kok di sini ada tulisannya? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Mau tahu? Baik, kalau mau tahu, Kiai Haji Abdul Qohar sepuh kita, pendiri pesantren Cela ini, makbarohnya atau makamnya ya beliau itu di Makbaroh Hulu Dayu Kiai Haji Abdul Qohar bin Buyut Sampeng. Ya, saya nggak cerita Buyut Sampengnya, tapi cerita Kiai Haji Abdul Qoharnya. Ya, yang di sana itu ada juga Nyai, siapa di situ istrinya beliau, Mak Somah binti Kiai Haji Hasan Basari dari Alipu. Ya, selanjutnya Kiai Haji Ahmad Labib bin Kiai Haji Abdul Qohar. Ya, Kiai Ahmad Labib tidak dimakamkan di sini. Ya, berdasarkan kesepakatan beliau dimakamkan di Makbaroh Hulu Dayu. Baik, jamaah yang dirahmati Allah SWT, barangkali cerita singkat ini saya cukupkan sekian saja, dan mohon maaf barangkali ada kekurangan atau ada kesalahan baik kata-katanya maupun penyebutan namanya. Ya, ini baru cerita singkat. Insya Allah saya sudah dapat izin dari Kiai Sepuh, tahun depan insya Allah setidaknya sudah dibuat catatan dalam buku supaya kita lebih mahabbah, lebih mencintai beliau. Terima kasih, sedikit menyampaikan dari Guru Sepuh kepada anak-anak yang hadir di sini, kepada diri saya, kepada semuanya. Mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada guru-guru kita. Jangan suka lupa kepada guru-guru kita. Ya, mari kita ikuti, teladani ya apa-apa yang pernah beliau laksanakan. Mohon maaf dan ucapan terima kasih, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan karomahnya. Amin ya robbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.